langkah. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca cerita fiksi tentang terjadi Selat Bali, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi dengan cermat dan teliti. Kemudian, setelah membaca cerita fiksi, siswa mampu menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita dengan cermat dan teliti. Kemudian, siswa dapat menyimpulkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi dengan tepat. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa mampu menuliskan sebuah teks cerita rakyat yang berasal dari daerahnya masing-masing dengan cermat. Teks cerita fiksi, siswa mampu menyimpulkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi dengan cermat dan teliti. Ibu punya satu tepukan nih, namanya tepuk semangat, supaya nggak lemas dan nggak ngantuk, agar kita semangat terus mengikuti pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Kita ibu ya, tepuk semangat. Semangat. Kita bisa mulai pembelajaran kali ini. Hari ini kita kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini akan bahas apa? Coba kira-kira ada yang bisa jawab nggak judul apa saja yang ditampilkan Bu Guru di gambar atas? Wah, kalian pada hebat-hebat semua, udah pada bisa jawab. Nah, betul, hari ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Ada yang tahu tidak cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi dan hayalan dari penulis dan bukan kejadian sebenarnya. Selanjutnya, Guru berikan beberapa gambar dan contoh cerita fiksi sebelumnya. Sekarang kalian simak baik-baik ya tentang terjadinya Selat Bali di link deskripsi ini. Udah pada selesai semua menonton cerita tentang terjadinya Selat Bali? Nah, setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tematik kalian. Sebutkan ya pertanyaan tematik dari yang pertama. Nah, soal yang pertama itu, apa judul tadi cerita yang tadi kalian sudah dengar? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang terjadi dalam cerita fiksi di Selat Bali? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pada pembelajaran subtema 1, kalian sudah mempelajari tentang tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Pada masih ingat tidak materi tentang pembahasan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis dan tokoh protagonis? Silahkan kalian jawab. Nah, pertanyaan terakhir, silahkan kalian jelaskan siapa saja yang termasuk dalam tokoh antagonis dan tokoh protagonis dalam cerita rakyat yang tadi berjudul terjadinya Selat Bali. Judul cerita fiksi tersebut adalah Terjadinya Selat Bali. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Tokoh-tokoh tersebut terbagi ke dalam dua jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan memiliki watak baik hati dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan memiliki watak atau karakter jahat dalam sebuah cerita. Adapun tokoh yang memiliki peran protagonis dalam cerita fiksi berjudul Terjadinya Selat Bali adalah Sidi Mantra dan Naga Besuki, sementara tokoh yang memiliki peran antagonis dalam cerita fiksi berjudul Terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkeran. Anak-anak, sekarang tugas kalian di rumah adalah menuliskan kembali sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah kalian masing-masing, serta identifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita tersebut. Adapun untuk teknis pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengirimkan tugas tersebut dalam bentuk JPG
deskripsi YouTube di bawah ini. Nah, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini? Apakah kalian senang atau kalian membosankan? Oke, alhamdulillah kalau kalian pada senang. Nah, Ibu akan menjelaskan kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi dan khayalan dari penulis. Nah, cerita fiksi ini bukan kejadian yang sebenarnya. Jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi itu ada dua. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Berdasarkan perannya, cerita fiksi itu ada dua. Yang pertama, tokoh protagonis yang biasanya bersifat baik. Yang kedua, ada tokoh antagonis yang biasanya bersifat jahat. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam cerita fiksi. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada alur. Nah, ada yang tahu tidak besok itu kita akan belajar apa? Ya benar, besok kita akan membuat surat undangan. Ada yang pernah membuat surat undangan? Jika ada yang belum, besok kita akan belajar bersama-sama ya. Anak-anak ibu yang hebat, untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak ibu dapat mengklik kolom description box ya pada video pembelajaran yang sudah ibu tayangkan tadi. Nah, anak-anak ibu dapat mengisinya hari ini ya. Lalu anak-anak ibu jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap patuhi protokol COVID-19 5M. Apa itu anak ibu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjauhi mobilitas. Oke, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf dari ibu apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, jangan lupa pesan ibu tadi untuk selalu menjaga kesehatan dan dibaca-baca lagi untuk pembelajaran besok ya anak ibu. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak ibu, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.